Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Erika Nabila Cikita, ingin mempresentasikan bedah novel yang berjudul Sang Penanda, yaitu karya Terelie. Selanjutnya, di sini buku Sang Penandai mempunyai 3 cover depan, tetapi isinya tetap sama, dan belum lama lagi Sang Penandai berubah menjadi judul Harga Sebuah Percaya, yang cover itu lebih cerah. Nah, seperti yang satu ini warna biru. Nah, lalu sekilas tentang penulis. Nah, kalian pasti sudah banyak membaca buku tentang Terelie ya, yaitu di sini Darwis atau lebih dikenal dengan nama Terelie adalah salah satu penulis Indonesia. Beberapa karyanya yang pernah diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa, Bidadari Syurga, Moga Bunda Disayang Allah, dan lain-lain. Kelahiran Terelie yaitu 21 Mei 1979, usia beliau yaitu 42 tahun di Sumatera Selatan. Pasangan atau istri Darwis ini yaitu bernama Rizky Amelia, pendidikan Universitas Indonesia atau UI. Ia mempunyai 2 orang anak, 2 orang putra dan 1 orang putra dan 1 orang putri, yaitu bernama Abdullah Fasai dan Faizah Askia. Selanjutnya yaitu kutipan. Kisah ini tentang Jim. Jim itu ialah anak yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan ia sang pemain biola, yaitu sejak kecil amat percaya setiap kehidupan ditakdirkan memiliki satu cinta sejati. Sebenarnya itu berani hampir dari seluruh kalian juga hampir memiliki cerita serupa. Hanya saja kisah ini menjadi berbeda dengan kepunyaan kita ketika Jim tak kunjung menyadari bahwa cinta adalah kata kerja. Selanjutnya, apapun tidak akan kekal. Kisah ini harus dimulai dengan perpisahan. Perpisahan menyakitkan. Kehidupan sebenarnya seabadi apapun kisah cinta yang kalian kenal, pastilah mengenal perpisahan. Nah, Sang Penandai halaman 1. Yang dimaksud apapun yang tidak akan kekal, yaitu apapun yang kita punyai di dunia tidak akan kekal, teman-teman. Jadi gitu. Nah, selanjutnya yaitu hati tak mampu berbohong. Menatap lamat-lamat sekuntum mawar biru yang bergeletak di sampingnya, muka yang muda-muda dan gagah terlihat riang seolah ada sumber cahaya di sana. Matanya mengerjap antusias, penuh kebaikan. Namun hatinya tak bisa dibohongi. Jim sungguh sedang gelisah menunggu bermenit-menit yang lalu. Bola matanya tak henti melirik jam, hampir jam 7 sudah waktunya dan ia belum datang juga. Nah, yang dimaksud hati tak mampu berbohong itu, jadi hati mungkin, bibir mungkin berkata, aku tidak apa-apa, atau aku baik-baik saja. Tetapi hati tidak mungkin berbohong, yaitu hati bisa menjawab, hati itu bisa mengatakan aku tidak baik-baik saja. Nah, gitu teman-teman. Ini ada di halaman Sang Penandai halaman 3, dan selanjutnya yaitu bersyukur. Iya, aku adalah sang penandai. Aku hidup dalam dongeng anak-anak. Sayang, kau tidak pernah memiliki masa kanak-kanak yang bahagia. Kau tidak punya orang tua yang menceritakan dongeng-dongeng indah sehingga kau tak mengenaliku. Nah, dalam arti bersyukur ini, kita masih merasakan masa kecil bersama ayah dan ibu yang masih merasakan kasih sayangnya kedua orang tua. Jim ini tidak pernah merasakan itu, teman-teman. Ia sudah ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil. Nah, makanya kita harus bersyukur, teman-teman, selagi kita mempunyai keluarga yang utuh, mempunyai orang tua masih lengkap kedua orang tuanya, kita harus sayangi, kita harus nurut. Karena kita mencari pahala, yaitu doanya orang tua, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Selanjutnya yaitu di sini ada surat from Naila. Nah, di sini ada di halaman Sang Penandai halaman 20 dan Sang Penandai halaman 23. Selanjutnya halaman Sang Penandai halaman 34 dan 35, percaya dengan takdir yang indah. Apa yang ingin kau ingin dariku? Jim mulai ketakutan. Aku hanya ingin kau mempercayai satu kalimat saja. Pencinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemput dirinya. Karena hanya itu dan sisanya serahkan kepada waktu. Biarlah waktu yang menyelesaikan bagiannya. Maka dunia akan mendengarkan sebuah dongeng baru tentang cinta yang indah. Apa sih percaya dengan takdir yang indah? Nah, takdir yang indah itu, teman-teman, semua di dunia, semua manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, jodoh, rezeki, maut, itu sudah ada takarannya, teman-teman, yang sudah diciptakan oleh Allah sejak lahir, sejak kita dalam kandungan. Nah, jadi teman-teman harus bersyukur ya. Apapun yang teman-teman punya, apapun yang teman-teman dapatkan, itu teman-teman harus bersyukur. Karena ketika kita sudah bersyukur, maka takdir Allah nantinya akan indah, teman-teman. Apapun yang teman-teman punya sekarang, apapun masalah teman-teman, nanti akan indah, teman-teman, pada waktunya. Nah, teman-teman harus percaya itu. Selanjutnya yaitu menjadi manusia yang bijaksana.
Menjadi manusia yang bijaksana, aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Ketahuilah, semakin bijak seseorang, maka semakin banyak ia memiliki pertanyaan yang tidak terjawab. Kau jauh untuk bisa menjadi orang bijak, Jim. Oleh karena itu, banyak pertanyaanmu tentangku akan terjawab entahlah oleh siapa. Sang Penandai, halaman 53. Nah, jadilah orang bijaksana dalam segala hal. Jika kita mempunyai satu tujuan, maka harus bijak dengan satu tujuan tersebut. Orang yang bijaksana adalah orang yang punya nikmat dan nasihat di dalam dirinya, karena ia akan mengandalkan sang penciptanya. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Nah, bijaksana dalam segala hal apapun. Karena ketika kita mempunyai satu tujuan, maka kita harus meraih satu tujuan itu, teman-teman. Kita harus berusaha supaya satu tujuan itu kita dapat atau kita gapai. Selanjutnya yaitu tips melupakan seseorang yang dicinta. Ini ada di halaman Sang Penandai, halaman 54. Nah, sekarang pergilah ke kapal itu, ikutilah mereka ke tanah harapan, menjelajah tempat-tempat baru, hari-hari baru, mengarungi berbagai hal yang sedikit pun bahkan dalam mimpi tak pernah kau bayangkan. Tips melupakan seorang yang dicinta ini ialah kita harus orang yang dicintai yaitu menerima situasi, maafkan diri sendiri. Nah, itulah tips melupakan seseorang. Jadi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, teman-teman. Jadi kita tidak boleh selalu memikirkan ke belakang, dan kita harus bangkit untuk jalan ke depan dan melupakan masa lalu. Tips melupakan seseorang itu yaitu satu, itu tidak untuk melihat-lihat kenangan-kenangan yang lalu, atau misalkan kita masih menyimpan foto-foto, itu kita harus hapus, dan kita harus mencari kesibukan yang benar-benar untuk bisa melupakan orang yang kita cinta tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tadi dia ada di halaman Sang Penandai 54. Nah, di sini halaman Sang Penandai halaman 54 lagi, tips merubah diri. Kau adalah sebenar-benarnya pemuda sekarang. Lupakan masa lalumu dan yang menyedihkan, lemah, bodoh, pengecut, dan hanya banyak mengeluh. Berubahlah, belajar banyak. Jadilah manusia berguna. Masalah semakin lama, orang-orang semakin disibukkan akal sehat dan rasio. Dikalahkan oleh rutinitas dan ketakutan akan hidup itu sendiri. Dibutakan oleh batasan-batasan sesuatu yang masuk di akal atau tidak masuk di akal. Hilanglah kepercayaan atas dongeng-dongeng itu. Sang Penandai, halaman 258. Nah, jadilah tips merubah diri yaitu kita harus merubah diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, yaitu melupakan masalah-masalah yang lalu, dan kita harus bangkit, teman-teman. Jangan mau kita berlarut-larut dalam kesedihan, bermalas-malasan, bersedih-sedih itu pokoknya harus dihilangkan, teman-teman. Jadilah manusia berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, supaya kita menjadi kebanggaan kepada orang tua dan menjadi ahli surga. Amin. Dan selanjutnya, Allah tak pernah ingkar janji. Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu, pohon pisang tidak akan pernah mati walau ditebas ribuan kali. Ia akan terus tumbuh, merekahkan daun-daun baru. Lihatlah, pohon ini akan menumbuhkan pelepah daun barunya esok atau lusa. Karena itulah janji pohon pisang. Ia tak akan pernah mati sebelum berubah. Sekali ia berubah, maka saat kau tebas batangnya, pohonnya akan mati, akarnya akan layu. Nah, yang dimaksud Allah tak pernah ingkar janji. Nah, ini kita ibaratkan manusia, hanya sedikit manusia yang tahu bahwa Allah maha segalanya. Allah tidak akan pernah membalas walaupun manusia sering lalai dan acuh dengan perintahnya Allah. Tetapi Allah selalu memberikan rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Allah tetap memberikan kemudahan bagi hambanya sesuai janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7, yang isinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti akan azabku sangat berat. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman harus percaya Allah itu maha segalanya. Jadi teman-teman, saat teman-teman bahagia, teman-teman harus ingat Allah. Dan saat teman-teman sedih, itu teman-teman harus mengingat Allah. Nah, jadi selanjutnya yaitu ini ada gambar Laksamana Ramirez, yaitu seorang pemimpin kapal padang laut yang digariskan membawa dongeng Jim serta Pate yang berusaha menemukan dongeng sejatinya. Nah, ini ada armada kota terapung yang ada di dalam novel Sang Penandai. Selanjutnya ada di halaman Sang Penandai 257, Allah Maha Penyayang. Ingatlah apapun yang terjadi, apapun yang menimpamu, sekejam apapun penderitaan yang kau hadapi, sesulit apapun ujian yang harus dilewati, ingatlah, kata bijak itu, pencinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemput dirinya. Nah, di sini yaitu seperti sabdanya Rasulullah SAW, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Jadi, teman-teman, Allah itu Maha Penyayang. Iya, Allah itu Maha Penyayang. Jadi, sesulit apapun, Allah memberikan cobaan, Allah memberikan
Ya Allah memberikan cobaan itu tidak akan di luar batas kemampuannya teman-teman. Jadi Allah tahu, Allah memberikan cobaan bahwa kita bisa melewati cobaan tersebut gitu. Jadi teman-teman harus bersyukur ya. Nah, yang terakhir itu penutup. Jadi, janganlah menyerah jika hari ini kamu kehilangan orang yang kamu sayangi. Percayalah, esok lusa kamu akan menemukan kebahagiaan dengan cara indah. Sebab dengan luka ini kita akan menjadi kuat, akan menjadi hati-hati dalam memilih suatu keputusan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat sebaik-baiknya kembali. Nah, jadi kita nggak boleh pantang menyerah ya teman-teman, nggak boleh mengeluh. Mengeluh itu adalah sifat yang tidak boleh teman-teman. Jadi teman-teman harus bersyukur selalu. Nah, titik awal, apa sih kata sang penandai itu? Kata sang penandai yaitu dibacakan seperti kata landai, yaitu pantai. Asal kata penandai dari andai, yang berarti dongeng dalam bahasa tertentu. Ya, gitu deh teman-teman. Thank you terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan pada presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.